Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kembali lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, sekarang anak-anak, pembelajaran 2 ini yang akan kita pelajari, yang pertama adalah menjelaskan cara membuat karya gambar cerita. Yang kedua, membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks. Dan yang ketiga adalah menjelaskan cara merawat organ pernapasan manusia. Nah, yang pertama, kita akan menjelaskan cara membuat gambar cerita. Ya, ciri-ciri gambar cerita atau karya gambar cerita itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar terdiri dari gambar. Yang kedua, gambar sesuai isi cerita. Yang ketiga, gambar berurutan sesuai alur cerita. Ini adalah ciri-ciri karya gambar cerita ya. Kemudian kalian nanti bisa membuat karya gambar dengan cara jangan menggunakan ciri-ciri karya gambar cerita ya. Tentunya terlebih dahulu sebelum kalian membuat gambar cerita itu, kalian tentukan dulu temanya. Apa tema yang akan kalian pakai untuk membuat karya gambar cerita. Nah, di sini yang akan kita jelaskan itu nanti adalah komik. Komik itu adalah cerita yang bergambar. Ya, jadi banyak gambarnya yang disertai dengan ceritanya. Ya, gitu ya. Nanti kalian belajar di rumah mencoba membuat karya gambar cerita dengan komik, ya, yaitu komik. Kemudian yang kedua, kita belajar membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks, ya. Membuat ringkasan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar menyampaikan kembali informasi suatu teks. Ya, selain menyampaikan secara lisan, kamu juga dapat membuat ringkasan tentang isi teks yang sudah kamu baca. Nah, apa itu ringkasan? Ringkasan adalah bentuk singkat suatu cerita. Ya, jadi cerita panjang itu kalian singkat ya, yang tentunya yang penting-pentingnya saja. Ringkasan dapat memudahkanmu atau orang lain memahami isi cerita. Nah, berikut langkah-langkah dalam membuat ringkasan suatu teks ya. Yang pertama, bacalah isi teks secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, temukan informasi penting dalam teks tersebut. Yang ketiga, rangkailah hingga menjadi bentuk yang lebih singkat. Yang keempat, gunakan bahasa yang baku ya. Kemarin kita sudah pelajari bahasa yang baku. Kemudian yang kelima, pastikan isi dan informasi yang kamu tulis sesuai dengan yang sebenarnya ya. Jadi bukan hayalan ya. Nah, di sini ada baca teks di halaman 85 ya. Kalian lihat halaman 85 buku kalian. Nah, pembelajaran 2 itu ada di halaman 84. Sekarang kita ke 85. Di sini ada sebuah teks, kita baca bareng-bareng ya. Menjaga kesehatan organ pernapasan. Organ pernapasan adalah organ yang mendukung sistem pernapasan. Nah, tahukah kamu apa saja yang termasuk organ pernapasan? Organ pernapasan itu terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Nah, organ-organ tersebut perlu kita jaga agar tetap sehat supaya tidak gampang terserang penyakit. Apabila organ pernapasan sehat, kerja sistem pernapasan juga akan berjalan lancar sesuai fungsinya masing-masing. Nah, bagaimana cara
langkah-langkah dalam menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama itu mengkonsumsi makanan bergizi dan minum cukup air. Ya, makanan bergizi itu mengandung apa saja? 4 sehat, 5 sempurna. Dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, maka daya tahan tubuh kita akan meningkat sehingga kita dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat mengganggu organ pernapasan. Yang kedua, cara langkah untuk menjaga kesehatan organ pernapasan adalah rajin berolahraga. Olahraga dapat membuat organ pernapasan lebih sehat dan kuat. Saat berolahraga, kita melakukan pernapasan yang benar sehingga napas kita akan lebih panjang dan lebih stabil. Kemudian, langkah yang ketiga adalah tidur yang cukup. Ketika kita tidur, aktivitas organ tubuh kita akan menjadi lambat. Tubuh memulihkan seluruh kerja organ tubuh. Dengan demikian, saat kita bangun, tubuh akan terasa lebih segar dan siap untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah menghindari asap rokok. Ya, asap rokok termasuk salah satu penyebab polusi udara sehingga dapat mengganggu sistem pernapasan. Oleh karena itu, akan sangat baik apabila kita menghindari asap rokok. Ya, lebih-lebih kita harus menghindari untuk tidak merokok ya. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kita juga harus lebih peduli terhadap kebersihan tubuh kita sendiri. Tubuh yang bersih akan memiliki daya tahan yang lebih kuat sehingga kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, kebersihan lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Apabila kita tinggal di lingkungan yang bersih, kita juga akan mendapat udara yang bersih. Dengan demikian, sistem pernapasan kita akan menjadi lebih sehat ya. Itu adalah bagaimana langkah-langkah untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Nah, sekarang kita lanjut menjelaskan cara merawat organ pernapasan manusia. Ya, caranya apa saja? Kalau tadi langkah-langkahnya, sekarang caranya. Nah, bagaimana cara melindungi kesehatan organ pernapasan dari polusi udara? Selain polusi udara, banyak penyebab gangguan pernapasan lain, misalnya ada bakteri dan virus. Bakteri dan virus dapat menyebabkan penyakit menular. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Nah, sekarang kita akan tahu bagaimana cara merawat organ pernapasan dan manfaatnya. Yang pertama, cara merawat organ pernapasan kita, mengkonsumsi makanan bergizi, misalnya sayur mayur dan buah-buahan, serta mengkonsumsi banyak air putih. Jangan air yang berwarna ya. Kemudian banyak makan buah, makan sayur ya. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup agar tubuh tidak merasa lelah. Tubuh yang terlalu lelah mudah mengalami gangguan kesehatan. Jadi tidur kita cukup ya, istirahat kita cukup. Yang ketiga, berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, olahraga macam-macam, bisa lari, bisa main sepeda, bisa main bola dan sebagainya ya. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun untuk mengurangi kuman. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, zaman COVID-19 atau corona, kita harus sering-sering mencuci tangan kita dengan sabun supaya tidak terkena virus. Yang kelima, mencuci bahan makanan dan memasaknya hingga benar-benar matang untuk menghindari serangan kuman penyebab penyakit. Misalnya flu burung ya, kita harus mencuci makanan yang akan kita konsumsi, kemudian memasaknya dengan matang. Yang keenam,
menghindari paparan asap rokok ya tadi ya, karena asap rokok itu sangat berbahaya. Kemudian yang ketujuh, menggunakan masker jika perlu untuk menghindari paparan kuman seperti polusi udara dari lingkungan ya. Jadi kita kalau naik motor, naik sepeda, di jalan, dimanapun, apalagi zaman corona seperti ini, kita harus tidak lepas dari masker untuk menghindari paparan kuman. Yang kedelapan, memakai tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut ketika bersin untuk menghindari penyebaran virus influenza ya. Ini jika flu ya. Jika flu kita harus misalnya bersin, bangkis atau mengeluarkan lendir dari hidung, kita harus dengan memakai tisu atau sapu tangan. Kemudian yang kesembilan, menjaga kebersihan lingkungan sehingga tidak menjadi sarang kuman seperti mengurangi debu ya. Rumah-rumah itu kita lap-lap dengan kemoceng atau dengan kanebo dan sebagainya. Kemudian yang 10, membuat ventilasi udara yang baik sehingga sirkulasi udara dapat berlangsung dengan baik ya. Jadi kita memakai sirkulasi udara. Apa? Lubang angin atau ventilasi bisa dengan jendela ya. Kemudian yang ke-11, rutin memeriksa kesehatan dan segera berobat ke dokter jika merasa adanya gangguan organ pernapasan. Ya sering misalnya kita kontrol sebulan sekali atau 2 bulan sekali, dan jika kita merasa kurang sehat kita langsung konsultasi ke dokter. Yang 12, menanam tumbuhan hijau di sekitar rumah ya, karena tumbuhan hijau itu membantu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida dari lingkungan sehingga dapat mengurangi polusi udara. Itulah 12 cara merawat organ pernapasan manusia. Ya, itu ya anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya muatannya adalah SBDP, membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Nah, kalian tadi sudah mempelajari langkah-langkah merawat organ pernapasan. Kemudian itu bisa kalian bikin posternya. Nah, tugas Bu Sari, dari Bu Sari, kalian mencari poster bisa lewat internet ya, nanti di print. Nih contohnya seperti ini ya. Nih langkah-langkah merawat organ pernapasan temanya ya. Kalian bisa mencari posternya itu bisa lewat internet, kemudian di print ya. Kemudian di print, setelah di print nanti dilaporkan ke Bu Sari. Boleh di print atau boleh kalau kalian bisa melukis, boleh kalian dengan menggambar atau melukis diwarnai dengan temanya adalah merawat organ pernapasan. Bagaimana bisa kita harus menggunakan masker, ayo kita menanam pohon, terus dan sebagainya ya. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Itu tugasnya tadi ya, membuat poster ya, atau mencari poster bisa lewat internet atau bisa dengan membuat sendiri. Kemudian yang selanjutnya ini adalah ayo berlatih ya. Kalian kerjakan ayo berlatih di halaman berapa? Di halaman 89 ya. Kerjakan di buku paket saja. Nah, nanti Ibu tunggu laporannya ya. Tetap semangat, jaga sholat 5 waktunya. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir, kita bisa tatap muka di sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.